Aku bisa melihat tatapan mata Om Doni yang tak percaya melihat reaksiku. Melihat kemarahanku yang bergelegak, ia mundur beberapa langkah, menatapku. Sudah, Yari, sudah berhenti, bujuk Kak Malik yang ternyata memelukku dari belakang itu. Ayari, panggilan keras mama itu mampu membuatku berhenti bergerak. Pelukan Kak Malik langsung mengendor, tapi ia tak melepaskanku. Mama menatapku sebelum memandang tajam pada Om Doni. Apapun isyarat dalam sorot mata tajam itu berhasil membuat Om Doni menyingkir dari hadapan kami. Begitu ia pergi, tangan Kak Malik melepaskan pelukannya. Aku menatap mama. Ingin sekali aku bilang, aku lelah menghadapi semua orang yang tak memahamiku. Baru kali ini Kak Malik mau menurutiku. Dan kami tak melanggar apapun. Kak Malik tetap di sisiku seharian ini. Hanya satu kali. Dan ia telah mendapat hukuman seberat ini. Aku bahkan tak bisa melindungi seseorang yang melindungiku dengan jiwanya. Tapi, percuma bicara pada mama. Mama pasti menyalahkan Kak Malik. Bukankah ia hanya menunggu papa untuk memecat Kak Malik? Kutolehkan kepala melihat Kak Malik yang berdiri di belakangku. Tanpa peduli aku menarik tangannya, meninggalkan mama dan semua orang yang berdiri memandangi kami. Ini yang bisa kulakukan saat ini. Dengan memastikan ia ada di sisiku, takkan ada seorang pun yang akan berani menyakitinya. Besok, atau malam ini kalau perlu, aku akan bicara dengan papa. Kami naik ke lantai 2. Tapi tepat di depan pintu kamarku, Kak Malik menahan langkahnya. Sambil tersenyum tak enak, ia menggeleng. Ah ya, aturan papa yang lain. Tak boleh ada yang masuk ke kamarku. Aku melepas tangan Kak Malik dan masuk ke kamarku. Mengambil kotak obat yang tersimpan di bagian bawah nakas. Buru-buru aku membawanya keluar. Aku tak lagi melihat Kak Malik. Panik. Kuedarkan tatapan dan melihat pintu kamar Kak Malik yang masih terbuka sedikit. Oh, di situ dia rupanya. Tanpa mengetuk, aku masuk. Kak Malik sedang berdiri depan lemari dengan tangan jaket yang sudah terlepas satu. Tubuhnya membeku saat melihat aku menyerbu masuk. Obat, obati dulu. Saat aku menariknya untuk duduk di tepi tempat tidur, Kak Malik hanya diam saja. Jujur saja, jari-jariku sendiri masih gemetar. Emosiku masih campur aduk tak karuan. Antara marah, sedih dan kecewa. Kalau ada yang menegur atau melarangku saat ini, aku pasti meledak lagi. Ketika mendongak menatap Kak Malik, aku ingin menangis lagi. Ada bercak darah di sudut bibirnya, disertai lebam biru dan pipi yang terlihat membengkak. Semua karena aku. Kuambil kapas untuk membersihkan lukanya. Tapi tatapannya membuat air mataku mengalir satu persatu. Sambil berusaha menahannya, tanganku tetap bekerja mengobati luka di wajah Kak Malik. Baru saja kupikir tugasku selesai, mataku justru melihat luka lecet penuh darah di telapak tangan pengawalku itu. Rupanya saat ia terjatuh tadi, tak sengaja tangannya terkena batu-batuan tajam yang ada di teras. Aku tak tahan melihatnya.
Isakku makin kencang. Dengan jari yang makin gemetar, ku bersihkan luka di tangan Kak Malik. Perlahan-lahan, tapi setiap kali mengusap obat di atas luka itu, hatiku seperti disayat, bahkan hingga membungkusnya dengan perban. Mataku sudah kabur akibat air mata yang terus mengalir. "Maafin Yari, Kak, ini," bisikku sembari memegangi telapak tangannya yang kini telah terperban itu. "Ini gara-gara aku, salahku." Keluhku berulang-ulang, terisak. "Sudah, gak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Yari, kamu istirahatlah. Besok kita bicara lagi ya," kata Kak Malik. Aku menggeleng. "Jangan keluar. Kak, jangan ketemu sama Om Doni. Dia pasti mau nyakiti kakak lagi." Aku gak mau Kak Malik dan Om Doni berkelahi gara-gara aku. Kak Malik tersenyum tipis, mengelus bahuku. "Enggak, Yar. Mas Doni tidak akan melakukan apapun. Apalagi kalau kamu sampai begitu tadi. Saya memang salah. Kamu jangan takut. Apa nanti Papa juga akan memukul Kak Malik? Apa itu hukuman kalau aku nakal?" tanyaku khawatir. Gelengan kepala Kak Malik sedikit menenangkan. "Pak Rahman tak pernah memukul siapapun. Ayari, papamu adalah orang paling benci kekerasan. Dia tidak akan melakukannya pada saya atau siapapun." Mas Doni tadi hanya bingung dan panik. Kita tak memberitahu posisi kita tadi. Hanya itu. Emosi sebentar. Wajar. Karena dia khawatir keselamatanmu. Aku menatap Kak Malik, berusaha mempercayai kata-katanya barusan, dan sekali lagi ia tersenyum. Kuhela nafasku dalam-dalam. Kenapa semua orang begitu repot ngurusin dan jagain aku sih? Kak, kalau hidupku terlalu berharga, apa hidup kalian semua enggak berharga? Gumamku dengan tatapan kosong. Kak Malik tak menjawab. Ia hanya menunduk. Lagi-lagi tenggelam dalam kebisuan yang kadang membingungkanku. Aku pun berdiri, meninggalkannya. Saat Pak Rahman memanggilku, setengah memohon untuk menerima pekerjaan sebagai pengawal putrinya. Aku tahu ini pasti bukan tugas yang mudah. Sudah setahun aku tak lagi berminat lagi pada apapun yang berhubungan dengan kemiliteran. Aku seorang pemilik pertanian sekarang. Menjaga kebun, sawah, mengurus bebek dan ayam. Sesekali bermain dengan kuda-kudaku. Jauh lebih mudah daripada berurusan dengan sesuatu yang paling kubenci. Kekerasan. Memang, bayaran untuk menjadi bodyguard sangat lumayan. Jauh dibandingkan hasil panen selama setahun. Tapi aku sudah lelah lahir batin berkecimpung di dunia yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Semua karena seseorang yang sangat kuhormati dan kusayangi. Ibu kasih. Wanita tomboy tapi baik hati dan penyayang. Istri pertama Pak Rahman yang dulu rutin mengunjungi panti asuhan tempatku berada. Wanita yang tak segan mengajari kami cara melindungi diri. Aku mengenal judo dan kendo darinya. Ia baru berhenti melakukan itu ketika suatu hari datang dengan perut besar. Katanya seorang adik perempuan akan datang pada kami. Ibu juga memintaku tinggal bersamanya setelah adikku lahir.
Nanti kamu yang jaga adikmu ini." Aku ingat setelah kelahiran adik itu, aku seperti hidup di dunia mimpi. Bagaimana tidak, seorang anak yatim piatu yang tak tahu orang tuanya, mendadak tinggal di sebuah rumah besar bersama sepasang orang tua yang baik hati dan adik cantik bak malaikat. Aku menyayangi ibu dan bapakku, juga adik bayiku. 2 tahun aku tinggal di dalam dunia mimpi itu, hingga terbangun saat mendengar teriakan dan jeritan dari rumah utama. Itu suara ibu dan bapak. Rumah gelap gulita. Suara barang pecah dan terlempar juga terdengar hingga ke kamarku. Ada apa ini? Aku memilih bersembunyi di bawah tempat tidur karena takut. "Jaga adikmu, Lik." Kalimat yang diulang-ulang ibu setiap hari membuat keberanianku bangkit. Di tengah kegelapan, aku merayap menuju kamar bayi dan menggendong adikku itu menjauh dari rumah. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi adikku dan kami akan kembali setelah rumah kembali terang. Aku membawa adik kecilku ke balkon kamar bayi, bersembunyi di sana sampai bapak menemukan kami. Tanpa banyak kata, bapak membawa aku dan adik ke mobil. Tanpa ibu, berjam-jam rasanya bapak menyetir, entah kemana, hingga aku tertidur dan terbangun saat mobil bapak sampai di sebuah pertanian. Lebih dari 10 tahun sejak ibu menghilang, barulah aku mulai mengerti sesuatu yang dibuat ibu sebagai seorang peneliti ternyata membawa bencana. Malam itu, ibu pulang dengan wajah pucat pasi dan tangan terluka. Bapak yang kebingungan justru jadi marah karena ibu justru bergegas menyiapkan tas dan paspor. Sebelum berangkat, mereka bertengkar hebat. Ibu tak banyak bicara, hanya meminta bapak menjaga Ayari sebaik mungkin karena akan ada orang yang mengejarnya. Belum lagi bapak selesai bicara, ibu meninggalkan rumah begitu saja. Tak sampai setengah jam, beberapa orang dari perusahaan tempat ibu bekerja datang dan menggeledah rumah termasuk bertanya di mana ibu dan putrinya. Untunglah aku sempat menyembunyikan adik. Kalau tidak entah apa yang terjadi. Bingung, kalut dan tak tahu apa yang terjadi. Bapak mengajak kami ke rumah lain sampai penyelidikan selesai. Sampai suatu hari bapak memberitahu